Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Fitriani, kelas non-reguler semester 3, nomor NPM 7420117201, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH, wakil asisten dosen Bapak Dr. Emredi Aridayandi SAMH. Tugas review pertemuan ke-11 yaitu masih Hukum Pidana Lanjutan, tentang perbedaan pengulangan tindak pidana residip part ke-1. Pengulangan tindak pidana residip. Residip adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan satu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah. Kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konsensus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim. Yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berupa pemindanaan terhadap tindak pidana sebelumnya, sedangkan dalam konsensus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan atau residip. 1. Residip umum, yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak diisyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian, tidak dikenal daluarsa. Residip atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. 2. Residip khusus, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan atau pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip inilah yang dikenal KUHP. Residip menurut KUHP adalah pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu juga, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residip khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat dilakukan untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu 1. Residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam A. Residip kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 132 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 2, 303 bis ayat 2, 321 ayat 2, dan 393 ayat 2. Dalam residip kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Contoh, pasal 137 ayat 1, barang siapa menyiarkan atau mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 137 ayat 2, jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencahariannya dan pada saat itu belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencaharian tersebut.
Isi pasal 137 berupa kejahatan menghina terhadap presiden dan wakil presiden, dan si terdakwa apabila sudah divonis maka dia tidak boleh melakukannya lagi. Kejahatannya dalam waktu 2 tahun, istilahnya si penjahat tersebut harus dibungkam atau mingkem selama 2 tahun. Apabila dia melakukan lagi kejahatan yang melanggar pasal 137, maka dia akan dikenakan residip, pengulangan tindak pidana. Dan pasal ini oleh Mahkamah Konstitusi sudah dicabut dikarenakan pengertian penghinaannya terlalu luas atau istilahnya pasal karet. Syarat-syarat residip: 1. Kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. 2. Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulang harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatan harus merupakan pencaharian. Khusus untuk pasal 22 ayat 16, 303 bis dan 393 syarat itu tidak ada. 4. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu yang disebutkan pasal-pasal A. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, pasal 137, 144, 208, 216, 303 BOS, dan 321 KUHP. B. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP. Tidak mungkin ada residip apabila 1. Keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. 2. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, banding atau kasasi. 3. Keputusan hakim yang berupa penetapan, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. 4. Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. 5. Tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah kadaluarsa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung, sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak diisyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian maupun seluruhnya. Pengenaan pemberatan pidana untuk residip kejahatan sejenis ini beda-beda, yaitu 1. Dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencaharian. 2. Pidananya dapat ditambah sepertiga, khusus pasal 216. 3. Pidana dapat ditambah dilipat 2 kali lipat, yaitu khusus pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Sekian review saya yang ke-11. Mohon maaf bila masih ada salah kata-kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.